Nggak ada suaranya, Bu. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Assalamualaikum. Dengar suaranya Bu Widya sekarang? Dengar. Alhamdulillah. Berarti masih jaringannya belum bagus. Sekarang masih Bu Widya coba dulu ya. Maaf ya. Langsung kita mulai saja ya. Kita bahas latihan soal tema 2, subtema 2 dan 3. Jadi itu campuran. Ini kita berlatih soal untuk menyiapkan, mempersiapkan diri minggu depan harian. Minggu depan tanggal 20 kita akan memulai ulangan harian. Kemudian tanggal 27-nya kita akan UTS atau PTS ya. Tanggal 27 hari Senin sudah dimulai PTS. PTS ujian tengah semester ya. Keluar gambarnya. Belum keluar ya gambarnya? Belum, Bu.
Belum keluar, Bu. Ya. Nah, sudah. Kekecilan ya gambarnya ya, terlalu kecil ya. Nah, saja langsung nomor 1. Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari suku bangsa yang beraneka ragam atau tunggal. Suku bangsanya Indonesia ini beraneka ragam. Jadi C, jawabannya C. Yang salah dibetulkan ya, diberi jawaban yang betul untuk belajar. Diberi jawaban yang betul untuk belajar. Sudah nomor 2. Di layar yang ada warna kuning berarti itu jawabannya ya, bukan warna kuning. Nomor 2, negara Indonesia dapat mencapai kemerdekaan karena kenapa? Rakyatnya yang bersatu padu. Rakyatnya yang bersatu padu. Iya, Rakyatnya yang bersatu apakah padu. jawabannya salah. Rakyat yang gagah dan berani. Apakah Indonesia rakyatnya takut? Tidak ya. Rakyat Indonesia juga gagah dan berani, tetapi yang lebih tepat karena rakyatnya bersatu padu. Percuma saja kita berani gagah, tapi kita tidak bersatu padu menggabungkan kekuatan. Ya. Nomor 3, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik siapa? Ayo Timeli. Ini nanti Bu Ida jadikan tugas ya. Jadi yang pada sekarang ini belum mengerjakan, bisa dikerjakan dengan Bu Ida baca. Nanti tugasnya ini difoto, dikirimkan ke tim, siap. Jadi harus dibetulkan. Jawabannya diberi jawaban yang benar. Kalau salah, di sampingnya diberi jawaban yang benar. Atau di stipo boleh. Nomor 4, atlet itu membeli obat di apotek sesuai jadwal. Perbaikan kalimat di atas menggunakan kata yang baku yang benar adalah bagaimana? Yang salah apa sih? Yang salah atlet. Atlet itu membeli obat di apotek sesuai jadwal. Ya beri cetak tebal yang salah. Harusnya atlet diganti menjadi atlet. Kata bakunya atlet yaitu atlet. Atlet membeli obat di apotek atau apotek. Apotek sesuai apa? Jadwal apa jadwal? Jadwal. Jadwal. Ada yang tanya Mas Angga ini kita tidak membahas buku tema, tidak membahas buku paket. Jadi dicek WA-nya, WA grup kemarin maghrib, Bu Ida kirim soal-soal ini berupa gambar untuk disalin dan dijawab. Disalin soalnya saja, ABCD-nya tidak perlu disalin. Jadi setelah soal langsung jawaban. Kalau masih belum melihat gambarnya, bisa diikuti dulu pembahasannya. Dicatat kunci jawabannya, pembahasannya, nanti dikumpulkan tugasnya. Nomor 5, kalimat di bawah ini yang menggunakan kata baku adalah C. yang katanya baku semua dalam satu kalimat. Itu yang C. Nasihat kepada anaknya.
Yang C, Bu, C. Nomor 6. Ya, kata-kata di bawah ini yang tidak termasuk kata baku adalah asli. Harusnya ini abjad, ini bukan abjad ya, ini abjad, ini salah ketik. Nah, yang betul seperti ini, abjad. Oke, nomor 7. Ulat sutra adalah contoh hewan yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan. C, sandang. Sandang. Sandang itu. Iya, sandang itu apa sih? Apa ya? Sandang itu pakaian. Iya, kalau pangan itu apa pangan? Kalau pangan yaitu makanan. Oke. Siap. Kembali kita lanjut ke nomor 8. Bu, nomor itu gak kelihatan, Bu, nomor 8, Bu. Bu, putus-putus, Bu, gambarnya, Bu. Oh, nomor 8, Bu. Bu, nomor gambarnya ngelek, Bu. Iya, sebentar. Bisa munculkan lagi gambarnya. Sebentar ya, tunggu kamu. Ada yang bertanya. Nomor 6 ada yang bertanya, tapi apa jawaban nomor 6? Bisa dibalas. Nomor 6 yang tidak itu antri. Bisa dibalas di kolom chat. Tadi Mbak Dinda pada Dinda 6. Sekarang nomor 8. Contoh hewan yang dimanfaatkan manusia. Sudah keluar belum ya? Masih belum keluar, Sebentar. Iya, ditunggu ya. Dulu ya, baca motong ini. Anti radiasi. Itu nak shopping. Enggak. Cuma culun ngena warna biru. Anak ungu ambil biru bisa kita. Oh, nggak ada suaranya. Iya, Bu Widya belum bersuara. Sebentar. Gambarnya kok belum keluar ya? Sebentar. Aja. Larangan niku. Iki lho, ini lho lah. Kalau lagi boleh.
Hewan. Kita tahu lagi repot. Sudah muncul ya? Oke, kita lanjutkan nomor 8. Sumpah hewan yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan adalah Ayam dan nomor kelinci. 8 yang sebagai bahan pangan. Ayam dan kelinci. Ayam itu bisa Bukan kali. boleh dimakan. Apa? Kelinci kalau kalian ke Malang, Mojokerto, akan menemukan sate kelinci. Nah, itu buktinya kalau kelinci boleh dimakan. Nomor 9, hewan sangat bermanfaat bagi manusia. Contohnya adalah hewan yang dagingnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan kulitnya sebagai apa? Bahan kerajinan. Kerajinan. Bahan Oke, kerajinan. Tadi ada iya. Tadi ada temenmu yang bertanya di chatting, bisa dibantu menjawab ya. Akar alang-alang nomor 10. Akar alang-alang adalah bagian dalam. sebagai Panas obat dalam. Panas dalam. dalam betul panas dalam. Bagi yang salah bisa dibetulkan, diberi jawaban yang betul di sampingnya atau di selipung. Nomor 11, tumbuhan yang dimanfaatkan manusia untuk membuat kain katun. Kain katun. Kapas. Betul, kapas. Benar. Kalau sutra, kain sutra ya. Nomor 12. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan bangunan. Jati, mahoni, dan mahoni, meranti. Oke. Kalau nomor yang A, pisang, kelapa itu dimanfaatkan untuk apa oleh manusia? Untuk bahan pangan dan bangunan. Pisang dan kelapa itu untuk bahan pangan. Kalau rotan itu untuk kerajinan. Biasanya rotan itu digunakan sebagai kursi, sebagai meja, atau sebagai tirai ya. Pohon sagu digunakan sebagai apa? Pohon sagu digunakan pangan. Oke. Nomor 13. Di bawah ini yang tidak termasuk manfaat tumbuhan bagi manusia. pakai Bahan bahan tambang. tambang.
Apa ya? Mas Subhan tanya 11 itu A, kapas. Sebagai bahan tambah nomor 13. Oke. Nah, kalau bahan tambang itu yang seperti apa? Batu bara, minyak bumi, gas alam, itu seperti bahan tambang. Kalau bahan obat tadi seperti akar alang-alang, apalagi lidah buaya bisa digunakan sebagai obat. Kemudian jahe, kunyit, ya, itu sebagai obat. Kalau sebagai bahan makanan ada banyak, bisa padi, bisa sayur-sayuran, bisa buah-buahan. 14. Digunakan manusia sebagai bahan baku industri apa? Kayu pinus. Kertas. Betul, kertas. Kalau kabel apakah dari kayu? Dari pohon? Bukan. Dari bahan tambang. Kalau kaca apakah dari pohon? Dari tumbuhan? Bukan. Kaca dari bahan tambang. Kalau karet dari pohon? Ya, dari pohon apa? Ya dari pohon karet. Getah karet. Getah pohon karetnya diambil dan diolah sebagai karet. Sekarang nomor 15. Bagi yang salah bisa dibetulkan ya, diberi jawaban yang benar di sampingnya atau boleh di X. Nomor 15. Bentuk manfaat yang kita rasakan dari kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia sebagai Kita bisa belajar dengan tenang di sekolah. sekali kita bisa belajar dengan tenang di sekolah. Apa ada yang salah? Masih ada yang salah di sini? Kalau sampai saat ini kita belum merdeka, kira-kira kita bisa belajar dengan tenang tidak di sekolah? Tidak bisa. Kalau kita belum merdeka, belum tentu kita bisa keluar rumah dengan tenang. Ya, belum tentu kita boleh belajar. Belum tentu kita boleh berangkat ke sekolah. Di tengah jalan ada penjajah yang sedang melakukan serangan-serangan kalau kita belum merdeka. Tapi kita sekarang sudah merdeka, kita bisa belajar dengan tenang di sekolah ya. 11. Indonesia akan bisa kuat jika seluruh rakyatnya mampu apa? Menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, tidak mudah diadu domba, tidak mudah tersulut amarahnya, tidak mudah balas dendam, tidak mudah iri, tidak mudah dengki, ya. Selalu menjaga persatuan dan toleransi, ya. Ada yang bertanya apa tadi? Mbak Afia tanya apa? Nomor 9. Oh siapa? Mas Farhan. Nomor 9 sama 10 tadi apa? Bahan kerajinan dan panas dalam. Nomor 9 C. 10 C. Nomor 10 B. Oke, kita ke media nomor 17. Ciri-ciri khusus, ini kurang ke sini. Ciri khusus yang dimiliki bebek. Memiliki kaki berselaput. Apa kaki yang berselaput ini? Memiliki kaki yang berselaput. Untuk apa dia mempunyai kaki yang berselaput? Bebek. Berjalan di atas lumpur. Iya, berjalan di atas lumpur. Kemudian agar bisa berenang di air, ya. Kalau memiliki cakar yang kuat, hewan apa itu? Burung. Bisa ayam, bisa burung elang, burung pemangsa, burung garuda. Kenapa dia memiliki cakar yang kuat? Untuk menjaga
untuk mencengkram mangsanya. Ya, bayangkan kalau dia tidak punya cakar yang kuat, bagaimana dia mencengkram mangsanya? Dia tidak memiliki tangan yang lain, dia hanya memiliki sayap. Kalau manusia kan bisa dipegang pakai tangan. Mbak Mary, nomor 8 apa ya, Bu? Nomor 8 tadi apa? Mbak Mary dibantu. Nomor 8, B, ayam dan kelinci. Kalau memiliki kaki yang berpekat, binatang apa yang memiliki kaki yang berpekat? Pekat itu apa sih? Lem. Seperti lem, lengket. Cicak saja. Fungsinya apa yang memiliki kaki yang berpekat? Tokek, cicak itu memiliki kaki yang berpekat, jadi dia bisa berjalan di dinding tidak jatuh. Ya. Nomor 18, Renggining menyesuaikan diri untuk membuat perlindungan dari musuhnya dengan cara apa? Menjadi bulat. Dirinya menjadi bulat. Dirinya menjadi bulat. Dirinya menjadi bulat. Pinter. Kalau menyemprotkan racun berbisa itu siapa? Binatang apa yang menyemprotkan racun berbisa untuk melindungi ular? Ular, betul. Kemudian yang mengeluarkan bau. Yang mengeluarkan bau tidak sedap. Kalau mengeluarkan bau apa? Orang sangit, tikung. Walang sangit. Ya, jadi kalau dia merasa terganggu, dia merasa terancam, dia akan mengeluarkan bau agar musuhnya mencium bau yang dikeluarkan itu merasa terganggu, jadi dia tidak jadi diserang. Nomor 19. Nah, dalam perundingan Linggarjati, Indonesia dan Belanda menyepakati bahwa Indonesia Republik Indonesia Serikat. Maaf ya, ini banyak yang kurang huruf, ada yang salah ketik, yang Bu Widya kirim ini. Masih mana, Mas? Oke, nomor 20. Unta. Gambarnya hilang ya? Digunakan untuk cadangan makanan. Punuk yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Iya, nomor 20. Unta adalah hewan yang hidup di gurun. Untuk mampu hidup di tempat yang kering, karena mempunyai punuk yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. untuk menyimpan cadangan makanan. Nomor 20 sudah selesai. Ada yang betul semua? Ada. Oh, salah satu. Yang susah yang mana ini? Yang sedikit susah soal yang mana? Soal kalimat dengan kata baku atau IPS sejarah atau yang mana? Atau yang IPA? Ini yang mana? Masih betul tapi aku mau jawabannya Kata sendiri. baku ya yang agak susah ya. Iya, nah itu kesimpulannya kalian harus sering-sering membaca. Sering-sering membaca, sering membuka kamus bahasa Indonesia agar tahu mana yang kata baku, mana yang bukan baku. Nah, seperti apotik tadi, kita sering melihat di toko-toko yang ada di luaran, di jalan raya, penulisannya apotik atau apotek biasanya. Apotek.
apotek, tapi lebih banyak yang menuliskan apotik. Ya, atlet sering mendengar kita menyebutkan atlet. Lebih banyak yang menyebutkan atlet atau lebih banyak yang menyebutkan atlet? Atlet lebih banyak yang menyebutkan atlet, padahal kata bakunya yang sebetulnya yaitu atlet. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Enggak. Nah, bisa dipelajari lagi untuk bahan-bahan ulangan harian. Selain mempelajari ini, bisa juga mempelajari buku pena. Ya, bisa dipelajari buku pena 6A-nya. Ulangan hariannya besok minggu depan materinya apa, Bu? Materinya tema 2 saja. Untuk ulangan harian materinya hanya tema 2. Tema 2 yang mana? Ya campuran tema 2, subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema 4. Kemudian UTS-nya bagaimana Bu materinya? Kalau UTS materinya tema 1 dan tema 2. Oke, Bu Widya tanya, untuk hari Selasa, siapa yang merasa besok hadir ke sekolah? Siapa saja yang besok harus hadir ke sekolah? Sebutkan namanya. Saya. Aku Bu. Aku siapa? Aku siapa? Khairatul Nisa. Khairatul Nisa, Alia, kemudian Zaki, kemudian Aku siapa lagi? Alam Suputra Johari. Ya. Terus siapa? Rifda. Kemudian siapa lagi? Kurang 2. Erlangga. Sudah. Bu, Mbak tapi Dita. dengarkan suaranya, Bu. Iya. Mbak Dita, besok Mbak Dita. Kemudian siapa ya? Punya kok lupa ya? Ya, ingat-ingat besok yang hadir hari Selasa adalah kelompok D berapa? D1, D2, D3, atau D4 dari Selasa? D2. Ya, yang namanya bukan termasuk di kelompok D2, kita tetap melakukan video call ya. Tapi dimulainya lebih pagi, pukul 7:30. Oke? Pelajarannya apa Bu yang besok dibawa? Besok membawa buku matematika dan buku tema ya. Kita besok akan membahas matematika, tapi mungkin Bu Widya ada sedikit membahas Bu, tema nggak sedikit. kedengaran suara, Bu. Iya, sebentar. Sekarang kedengaran suaranya? Sudah. Bu. Nah, besok membawa bukunya buku apa Bu yang ke sekolah? Besok kan hari Selasa. Jadwalnya kan matematika. Nah, besok yang dibawa buku paket matematika, buku tulis matematika. Kemudian coba juga dibawa buku temanya ya, tema 6A saja. Selain itu tidak perlu dibawa biar tasnya tidak terlalu berat. Oke. Jangan lupa membawa minum sendiri. Alat tulisnya sendiri, tidak diperbolehkan meminjam ke temannya. Memakai masker yang biasa yang warnanya biru, biasanya itu masker medis biru atau hijau yang biasanya warnanya itu ya. Ya, tapi nanti gimana? Kalau tidak punya, tidak perlu susah beli ya. Kalau tidak punya, tidak perlu susah-susah beli. Kalian besok boleh pakai masker kain, tapi nanti di sekolah diganti sama sekolah ya. Diberikan masker yang medis. Masuknya jam berapa? Jam 7.30. Tetapi hadir lebih awal, 15 menit lebih awal ya. Karena dari datang ke sekolah kalian harus tangan dulu, baru masuk ke sekolah. Itu membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Biasanya kan
masuk ke sekolah, langsung naik ke kelas, lari-lari. Kalau besok tidak boleh. Datang ke sekolah, cuci tangan dulu, cek suhunya dulu. Kalau suhunya normal, suhunya berapa? Yang normal suhu manusia yang 36 sampai 37 derajat. Lebih dari 37 atau 38 tidak boleh masuk ke sekolah. Jadi besok sebelum ke sekolah dirasakan dulu badannya. Oh, kok badanku tiba-tiba panas ya, tiba-tiba anget ya. Kalau besok merasa badannya kurang sehat, tidak perlu dipasangkan ke sekolah ya. Meskipun jadwalnya besok harus hadir, tapi kalau besok merasa badannya tidak sehat, Bu, badanku bangun tidur kok anget ya, kok panas ya, pusing Bu, tidak perlu berangkat ke sekolah ya. Nanti izin ke Bu Widya ya. Ibu hari ini tidak bisa hadir, tidak enak badan, tidak perlu dipaksakan ke sekolah, oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Tugasnya nanti Bu Widya kirim ke Teams. Jadi yang sudah kita bahas ini difoto dengan jawaban yang sudah benar, difoto, dikirim ke tugas menu assignment, oke? Bisa Bu Widya akhiri. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri terima kasih banyak sudah semangat hari ini, sudah mengerjakan tugasnya yang Bu Widya kirim kemarin. Kalau kalian kemarin mengerjakan, hari ini pasti membahasnya lebih cepat ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan sampai kita bisa bertemu kembali ke sekolah. Salam untuk orang tua agar keluarga tetap sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dimatikan video call-nya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nanti tugasnya Bu Widya kirim ke menu tugas ya, seperti biasanya. Foto, aku nyaluk foto di foto.